Sungguh tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang barumu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyertamu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami datang Tuhan untuk terus menjadi penyembah-Mu Allah. Terima kasih untuk setiap apapun yang Kau berikan Tuhan. Rasa syukur kami yang terdalam yang terus kami menyatakan melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Buat kami untuk mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Amin dan Bapa. Dan ku ingin mengenal, kami ingin terus mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam dari semua yang ku. Ini doa kami saat ini dan pernyataan iman kami. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari dengan iman menyatakan, aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan sorak-sorai berdasar pada Tuhan kita. Bapa di dalam penyembahmu Bapa. Kami percaya dalam segala pujian ada kelepasan, ada kesembuhan Tuhan. Kami percaya akan setiap pintu-pintu yang terbuka dan Kau hadir di tempat ini. Roh yang dahsyat Kau titipkan bagi setiap kami. Semua yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi mari kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Biar kita antusias untuk memuji Tuhan, amin. Kau banyak yang antusias melambaikan tangan. Amin. Boleh kasih salam dong, kiri kanan depan belakang, katakan kamu keren banget deh. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Aku bakal mengatakan kunci dari kalian, bukan bersuka jadikan hidup siang. Oh oh oh, kau bakal
mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan, kebesarannya disebutkan mereka. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus dari pulau-pulau, lembah-lembah, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang kasa. Allah yang berkata dan memuji-pujian, sama-sama nyatakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Selain nyatakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah Tuhan yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allah Tuhan Silakan selalu duduk dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan menyaksikan video pengumuman sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Sabtu 23 September 2023 diadakan komsel bertempat di rumah Ibu Lani pada pukul 18.30. Mari bergabung dalam komsel untuk bersama-sama saling memperkuat iman kita. Ibadah Raya Minggu 24 September 2023 dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Mari ajak keluarga, kerabat dan teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami kuasa Allah. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. Sehubungan dengan usia anak-anak bayi yang masih berusia 3 tahun, kami ingin mengingatkan para orang tua untuk senantiasa mendampingi putra-putrinya dengan baik saat berada di ruangan sekolah minggu. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan melalui firman Tuhan ini bukan saja kita dikuatkan, tapi biarkan setiap kita juga bisa mendapatkan jawaban. Karena adalah Tuhan satu-satunya jawaban atas setiap doa, pergumulan, bahkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita.
kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, sudah siap kita bangkit berdiri bersama-sama melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji kami, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kata iman kami saat ini, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Tuhan, sumber hidup kami menjadi kekuatan-Mu. Kami akan terus memegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat. Kami nyatakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Semakin berkurang, Yesus makin bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Biar kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah. Semakin berkurang, Yesus makin bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku.
biasa. Jiwa kami benar-benar menyadarinya. Engkau luar biasa. Awesome Lord. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Bagi kami semua di rumah-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan, Engkau dahsyat. Dan kedahsyatanmu melingkupi kami. Terima kasih kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu karena Engkau layak. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang bergerak di dalam kami. Roh Kudus, you are most welcome. Most welcome di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Terima kasih. Your fire is within. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Kami mau jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan kata orang, tapi kami adalah pelaku-pelaku. Dan hidup kami penuh dengan tanda-tanda ajaib. Berjalan bersama dengan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami haus dan lapar dan kami akan dipuaskan. Hati kami terbuka, telinga kami terbuka, mata kami terbuka, dan kami siap. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim memuji pemusik media, Asher, Pastor Junianto Naibaho, terima kasih, dan juga semua tim pembalaan dan semua yang luar biasa. Ya, kasih senyum yang terbaik dulu bagi kiri kanannya ya. Kali mungkin ini senyum pertama di hari ini ya. Haleluya, kita terima, puji Tuhan. Saya kenal ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Semua shalom, semua berbahagia. Semua kita ada di bulan melahirkan ya, di bulan September, bulan ke-9. Jadi yang sedang menanti-nanti janji Tuhan, inilah harinya. Amin, haleluya. Kalau dalam hidup saya punya siklus September. Jadi saya hampir semua kejadian yang luar biasa itu di September bagi saya. Jadi sampai rumah saya pun ketika saya dapat di bulan September itu rumahnya nomornya 9, Bintaro sektor 9, September ya kan. Kemudian Tangerang 15229. Nah, jadi saking itunya gitu ya. Tuhan sampai bilang itu matching kan. Tuhan bikin segitu matchingnya gitu ya. Sampai saya juga amazed. Haleluya. Kita semua ada di dalam kuasa Tuhan. Hari ini kita mau berjalan dalam kuasa. Amin. Kita nggak mau kata orang. Kita nggak mau hanya mimbar ini yang berkesaksian di sel grup, tapi kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Nah, saya memulai dengan satu. Kalau kita mau berjalan dalam kuasa Tuhan, pastikan ini dulu. Ya kan? Sama-sama kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita lihat. Kalau kita mau mengalami dan kita mau menjadi aliran kuasa Tuhan dan hidup kita penuh dengan kuasa, amin, kita harus sama dengan agendanya Tuhan, amin. Nah, firman Tuhan berkata gini, 1 Korintus Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Siapa yang menerima kuasa? Kita semua, amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi kalau mau berjalan kuasa, maka kita harus jadi saksi. Amin. Itu kuncinya. Karena apa? Tuhan gak limpahkan kuasanya untuk buat kita kepentingan kita, enggak. Kepentingan Dia, agendanya Dia, yaitu memuliakan Dia dan biar seluruh bumi mengenal Yesus dan tahu Tuhan. Yang simpelnya dari kehidupan kita orang kenal Tuhan. Jadi saksi. Jadi kalau kita mau berjalan dalam kuasa Tuhan, pastikan jemaat GBI Live dan kita semua kita berjalan di dalam menjadi saksi. Jadi berkat. Nah, itu kunci kita untuk jadi hidup mengalami kuasa Tuhan. Karena apa? Kita nggak, kuasa Tuhan, urapan Roh Kudus yang ada pada kita bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan agendanya Tuhan kan. Untuk menjangkau orang-orang, untuk memuliakan, untuk kuasa Tuhan boleh dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau hidup saudara dan saya jadi saksi, ya kan? Matius 5 ayat 13 bilang gini. Matius 5:13 bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Jadi nggak ada gunanya. Nah, sebenarnya kenapa kata-kata yang dipakai garam, sebenarnya di Israel itu ada sungai, saya lupa sungainya apa, tapi sungainya itu di dalam sejarahnya itu diperhitungkan sebagai adalah air yang mengalir dan dapat garam dari Lot, dari istrinya
dari istrinya yang ketika berbalik dan jadi garam itu menitis dan ke laut itu, dan laut itu ketika ada batu di situ, ketika tiap hari air itu lewat, rupanya itu airnya itu, batunya itu tadinya lautnya itu laut asin, tapi ketika dilewatin terus sama air lama-lama batunya jadi hambar. Nah batunya itu dipakai sama orang Israel untuk jadi injak-injakan kaki, jadi kayak batu kali kalau di kita nih koridor gitu ya. Nah jadi itu ceritanya begitu. Jadi sebenarnya memang ada batu itu, memang ada. Jadi awalnya dari laut, batu yang asin, tadinya laut itu asin, tetapi karena dilewatin air lama-lama kegerus, dan akhirnya batu itu nggak asin lagi, dan orang-orang Israel pakai batu yang gak jadi asin itu jadi batu injakan kaki. Jadi karena udah gak ada gunanya lagi. Nah jadi itu kenapa ada perikop ini sebenarnya karena itu. Nah kita adalah garam dunia. Tuhan ada dalam kita. Hidup kita jadi berkat. Karena apa? Kuasa diberikan pada kita. Sukacita ada, damai sejahtera ada, lengkap. Karunia ada pada kita. Jadi kita memang dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Nah yang lanjutnya lagi kita lihat, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, bukan. Masih yang ayat 14-nya. Yang ke-14-nya gak usah ngomong itu. 14-nya adalah bicara kamu adalah terang dunia. Kita terang dunia. Orang-orang butuh terang, kita jadi terang. Jadi kalau kita mau hidup dalam kuasa Tuhan, kita jadi berkat, jadi terang. Amin. Jemaat GB Live, kita semua jadi berkat. Amin. Jangan ego. Filipi 2 ayat 3, Filipi 2 ayat 3 dan 5. Filipi 2 ayat 3 dan 5. Nah, Tuhan pun sama, Tuhan Yesus. Ini agendanya. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lanjut lagi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini Kristus nih. Lanjut lagi nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, kita nih bersama-sama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Lanjut lagi. Dan hidup dia itu, dia tidak menganggap ketuhanannya sebagai milik yang harus dia pertahankan, tapi dia relakan. Jadi hari ini kita mau alami kuasa Tuhan, kita harus relakan. Amin. Relakan diri kita jadi berkat bagi orang lain. Kita pengennya kan ego kita pengen duit, kita pengen duit kita sendiri. Kalau Bapak Ibu menjadi berkat, uang kita bukan uang kita sendiri. Amin. Tapi ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Kalau kita berjalan jadi berkat, maka kita adalah partner kerja Tuhan, kuasanya akan mengalir. Saya secara pribadi, saya bukan orang yang mungkin saya pribadi diajar Tuhan. Saya bukan orang yang mengejar urapan kuasa dari baca firman ataupun urapan ikut ibadah sana, itu saya lakukan. Tetapi saya mau yang genuine, yang embedded, yang menempel di dalam saya dengan gaya hidup. Itu yang paling mantap. Banyak orang karena ikut KKR, kan diurapi, yes. Pada saat itu mungkin dia penuh urapan segala macam. Tetapi kalau bicara mau berjalan dalam kuasa Tuhan yang konstan, kemanapun saudara masuk, saya hari ini saudara, kalau saya masuk ke toko itu pasti akan laku, pasti datang orang. Orang pikir, wah sombong, memang itu bagian kita. Saya masuk mana nih, Mitra 10, pasti tambah pelanggan. That's my build up our faith gitu ya. Kenapa? Karena kalau ketika saudara selaras dengan Tuhan, otomatis ini bukan kata-kata yang bombastis, tapi memang udah jadi bagian kita. Gak ada yang kita kasarnya not surprise gitu loh. Memang saudara adalah berkat. Saudara coba aja saudara. Hidup saudara jadi berkat. Influence. Kalau sekarang kan followers ya. Your influence. Ketika saudara hidup saudara menjadi berkat, menyentuh banyak orang. Your pengurapan ya, kalau orang bilang ada aura lah segala macam. Sebenarnya bicara kuasa kita di dalam kehidupan ini makin luas. Tuhan akan makin pakai. Itu sebabnya gak usah heran ketika saudara dimanapun, ketika saudara di kantoran seperti Pastor Junianto, dia duduk kayak di situ aja langsung pelanggan datang. There's no surprise. Kenapa? Itu dibangun dalam keseharian. Karena apa? Kita mau jadi berkat, jadi saksi. Ketika saudara menjadikan diri saudara vessel bejananya Tuhan, maka Tuhan titipkan kuasa lebih lagi, dan itu mengalir dan mengalir continuous. Gak yang kayak on off gitu, enggak. Kita bicara gaya hidup hari ini. Amin.
Ketika saudara memilih jadi gaya hidup saudara adalah jadi berkat, jadi terang dunia, jadi garam, saudara, kuasa itu akan available anytime, mengalir. Karena apa? Kita menjadi saksi. Jadi gimana kita bisa berjalan dalam kuasa ketika saudara memilih dan saya memilih jadi saksi. Bukan kita bicara hanya ikut Bible study, no, gaya hidup. Kalau saudara mungkin habis Bible study misalnya gitu ya, wah 2 minggu 2 hari berturut-turut, yes hari itu menyala-nyala. Tapi kemudian loh, tapi kalau saudara mau bangun kuasa yang mengalir di dalam kehidupan saudara, dan itu tetap di dalam saudara dengan gaya hidup, gak ada jalan lain. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita bangun gaya hidup, jadi saksi, jadi berkat, amin. Dan tidak menganggap kepentingan kita sendiri itu yang kita dominan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi kepentingan siapa? Kepentingan kita. Itu the patternnya. Jadi ketika kita memilih hidup kita nggak hanya mikirin mimi, maka disitulah saudara akan jadi partner kerja Tuhan. Kuasanya akan selalu dialirkan. Dan saudara kemana saja? Saya ngomongin hanya itu. Ketika saudara kesembuhan, berdoa, saudara lakukan, saudara dimanapun saudara berada, apa saja saudara lakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Tapi itu bukan dibangun keseharian, karena gaya hidup menempel dalam diri saudara. Memang saudara adalah kemana-mana saudara nggak mikir diri sendiri. Saudara selalu jadi berkat, selalu pengen jadi berkat, selalu mikirin apa yang Tuhan mau ya di hari ini, titik hari ini, titik keadaan seperti ini. Kalau itu saudara, ya kan, maka saudara akan. Matius 6:3, Lukas 6:38 juga bilang gini kan. Kita lihat Lukas 6:38. Berilah. Jadi ketika saudara hidup saudara memberi. Ini kalau hanya uang aja nih. Beri bagi pertolongan, ya, nasihat, ya, dukungan, kekuatan, kata-kata menguatkan, maka kamu akan diberi. Kuasa itu akan mengalir. Jadi satu gaya hidup dan satu yang mengalir otomatis, ataupun suatu yang udah standar. Saudara gak perlu back it up. Saudara kemana mengalir. Saudara gak perlu Tuhan, saudara jalan aja saudara. Kuasa itu nempel. Kuasa itu berjalan bersama dengan saudara. Karena apa? Saudara udah memang beri, maka otomatis ke flow. Amin. Beri, kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Dan pasti kalau yang dipadatkan dan yang digoncangkan dan yang tumpah keluar, kalau namanya Tuhan memberi, dia selalu meluap. Nggak satu ke satu, ya kan, sama aja kayak bank, return on investment, ya kan, selalu berlipat ganda, lebih daripada yang dihitung. Nah, Tuhan 30, 60, 100 lebih lagi. Amin. Maka ditumpahkan, disurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Jadi kalau saudara mau makin berjalan dalam kuasa, ukurannya kita bikin. Sejauh saudara jadi berkat, sejauh saudara mau menaruhkan apa yang punya saudara, diberikan tenaga saudara, senyum saudara, lempar senyum saudara kemana-mana. Saya lempar senyum saya, terserah orang mau nggak jawab terserah, pokoknya saya lempar, saya senyum saya kemana. Mau orang luar kayaknya nggak ada viewer, terserah. Pokoknya sukacita, senyum kita bagi. Amin. Ketika saudara bagi sukacita, maka saudara akan penuh kuasa. Saya masuk ruangan, ini bukan karena saya ini enggak. Masuk ruangan pasti berubah. Mungkin orang pikir, sombong lah. No. We live it. Kita hidupi. Kita lakukan, maka beri akan diberi. Udah. Jadi semuanya bukan karena kayaknya ini enggak. Memang firman Tuhan. Jadi nggak usah bukan karena sombong, tapi karena otomatis saudara memberi, maka Tuhan akan beri. Amen. Saudara beri sukacita, kasih sukacita. Saya kan tiap pagi kasih renungan gitu ya, memotivasi ya dalam iman gitu ya. Dan saya terus Tuhan kasih motivasi, terus kasih Tuhan semangat. Jadi saudara gimana caranya untuk berlimpah di dalam kuasa, di dalam sukacita? Beri. Amin. Beri sukacita. Kalau hari ini saudara merasa saya kurang sukacita, gampang. Mulai dari hari ini yang rasanya mau senyum, mulai senyum. Tarik gitu. Ya, diri di depannya hypermart, terus mulai senyum. Tarik. Kenapa? Mulai memberi, saudara akan diberi. Amin. Jadi awalnya kadang-kadang orang itu, gimana maunya sukacitanya dapat melimpah? Mulainya dari memberi. Jadi hari ini kalau keluh, susah muji orang. Mulai dengan memuji. Kamu ngeberbet mungkin ya. Kamu kayaknya ganteng banget gitu. Mungkin masih pelan gitu. Karena masih keluh, nggak biasa muji. Papa ganteng banget kayaknya langsung sama. Papa masih gini, masih belum berani ngomong-ngomong. Tapi kalau saudara makin lancar, Papa luar biasa.
Mama cantik, anakku dahsyat luar biasa. Saudara makin lancar. Nah, saudara akan berlimpah di dalam sukacita dan pujian. Pujian saudara makin powerful. Saudara waktu saudara memuji orang, orang itu langsung ngimpact. Dia langsung sukacitanya terangkat. Ya seperti Maria ketika mampir ke Elizabeth, kandungannya pun sampai loncat. Karena apa? That's the anointing working. Jadi saya ingin jemaat GBI Live karena gaya hidup saudara bagi sukacita saudara. Amin. Bagi uang saudara. Wih, ngeri. Tapi itu kuncinya. Kalau saudara hari ini ada yang berdoa untuk financial breakthrough, jawabannya adalah Tuhan akan bawa saudara ke situasi memberi. Karena apa? Jalan Tuhan adalah beri baru diberi, ya kan? Jadi kalau saudara hari ini Tuhan breakthrough, financial breakthrough, Tuhan akan bawa tiba-tiba yang lagi nggak ada ini masih terbatas, tapi Tuhan suruh ajak memberi. Amin. Karena setelah memberi maka Tuhan melipat gandakan demi kita. Dan saudara akan berlimpah ya, dalam financial, dalam sukacita, dalam pujian, dalam kesehatan. Amin. Saudara dukung orang lain untuk sehat, ya kan, kasih jus gitu ya. Nah, saudara akan berlimpah di dalam kesehatan. Semua ini mengalir dalam hidup saudara karena kuasa yang mengalir dalam hidup saudara karena natural, karena gaya hidup saudara bangun such a way. Amin. Nah, yang kedua, Yakobus 4 ayat 6. Nah, kita harus ngerti bagaimana berjalan jadi partnernya Tuhan supaya kuasa Tuhan itu mengalir jadi bagian kita. Yakobus 4 ayat 6 bilang gini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau mau berjalan dalam kuasa Tuhan harus rendah hati. Saudara harus rendah hati. Orang yang mau mengenal Tuhan, mau mengalami kuasa Tuhan, terus kalau dia hidupnya sombong, there will be limit to the power that working in you. Tapi Tuhan rendah hati. Tuhan gak suka dengan orang yang congkak. Jadi kalau saudara ingin menjadi partnernya Tuhan dan Tuhan terus alirkan kuasanya mengalir, saudara harus rendah hati. Jangan sombong. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Amsal 1:7 ya, mungkin nggak, kalau bisa dilompat, kalau nggak saya Amsal 1:7 itu tentang permulaan tentang hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, takut akan Tuhan itu sebenarnya aslinya bicara respect, ya kan? Bukan bicara takut kayak Tuhan galak gitu, enggak. Tetapi respect. Jadi kalau saudara mau dekat kenal dan pengetahuan dan kuasa Tuhan itu mengalir, saudara harus jadi orang yang menghormati. Saya hidup, saya berjalan, saya hormati yang namanya Tuhan, satu hal gitu ya. Saya honor pemimpin. Jadi saya di Fatmawati, saya punya gembala, I honor him. Saya gak akan melangkah lewat dari dia. Saya ingat Pastor Jun juga berjalan di dalam perjalanan iman, saya lihat dari jauh gitu ya Pak. Juga sebagai hamba Tuhan yang mengerti arti otoritas. Arti menghargai jabatan, menghargai orang, ya kan? Menghargai OB, ya. Saudara menghargai pembantu. Saudara, that's play. Banyak orang pengen, gue gak peduli yang ini, gue mau sombong, tapi gue mau ikut KKR di Batam, ikut. Habis Batam ke Medan, KKR, urapi Tuhan, hamba Tuhan, urapi. Ya saudara, hari itu mungkin saudara on fire. Tapi kalau saudara gak bangun dan saudara rendah hati, that anointing will gone. That anointing will not working continuously, gak hanya berjalan natural dan kemudian itu menjadi gaya hidup saudara, dan itu menjadi level kehidupan saudara. Tapi kalau saudara mau berjalan di dalam kuasa Tuhan, saudara harus jadi orang sama seperti Tuhan Yesus, rendah hati. Saudara harus hormati orang lain. Yang anak-anak hormati orang tua. That's the power of, itu kuasa Tuhan mengalir di situ. Saudara nggak bisa, Tuhan minta aku kuasa Tuhan, tapi Anda skip. Tapi ini orang tua saya nggak masuk akal, jadi saya nggak hormati. Exception ya Tuhan, exception. No exception. You have to honor your boss. You have to honor authority pemerintah. That's all playing. Jadi banyak orang yang pengen berjalan dalam kuasa, tapi dia nggak hidupi gaya hidup yang Tuhan mau. Rendah hati adalah partnernya Tuhan. Jangan congkak. Saudara, apapun level saudara, tapi saudara bangun rendah hati dan menghormati orang lain, menghormati. Ya kan? Saya sama Pastor Joel gitu kan, udah kenal dari kecil saya. Jadi saya kenal dulu sama Joel gitu kan. Tapi begitu dia dinobatkan sebagai Pastor Joel sebagai gembala saya, I call him Pastor Joel. I never call him never. I honor that.
Saya mau berkenal Tuhan, saya mau berjalan dalam kuasa, so I honor jabatan. Yes. I don't take it for granted. My boss, dari mana Kak Saudara saya bangun dan mengalami dari honoring my boss. I will never snap him, no, I will never. The fact bahwa dia nggak understand, nggak dimengerti ataupun apapun juga, that will be not me. Karena apa? Dari sanalah kita akan bangun pengurapan, bangun power. Amin. Rendah hati. Jadi saudara jangan ada merendahkan satu orang dulu. Oh dia levelnya kurang. Gue jabatannya no. Saudara latih diri saudara jadi orang yang rendah hati. Saudara akan jadi kesukaannya Tuhan seperti Daud, ya kan? Man after my own heart. Orang yang dekat dengan hatiku. Jadi saudara harus mengerti artinya hierarki. Kadang-kadang orang take it for granted gitu kan ya. Oh no. You have to be a person yang ngerti artinya takut akan Tuhan. Tapi lebih turunannya adalah menghargai orang-orangnya. Jadi gak gara-gara dia satpam, rumah saya agak di kampung gitu ya. Jadi gak yang di komplek gitu ya. Jadi RT saya tuh ya pastinya ekonominya gak ini gitu ya. Tapi ya dia my RT. Jadi I honor him. Kalau saya lewat ya saya sapa dia. Saya nggak karena saya yang lebih ini kemudian saya, ya Pak tolong ini Pak, enggak. Saya respect dia. Dia bel rumah saya keluar. Amin. That's how you build up the power within you. Yang bukan on off. Ini saya ngomongin yang mengalir karena itu mengalir dari kuasa dari tempat maha tinggi sebagai continuous flow. Amin. Jadi yang kedua rendah hati. Amin. GBI Live rendah hati, ya. Sapa kiri kanan jangan waduh. Dia siapa dia? Dia sapa gue. No. Mulai bahkan kalau di kantor saya masuk itu yang namanya satpam saya sapa semua. Tuh orang-orang nggak perlu dengar. Oh apapun juga yang mau dibukain lift mau apa ya pokoknya saya sapa aja. Kenapa? That's how you build up genuinely life before God untuk boleh mengalami kuasa Tuhan. Amin. Jadi jangan ada saudara merendahkan satu orang pun. Amin. Karena itu adalah kuasa yang Tuhan akan percayakan lebih lagi. Amin. Nah yang ketiga, Yakobus 5 ayat 16. Ini banyak orang bangun kuasa dalam hidupnya. Tapi ini dia. Yakobus 5 ayat 16, nah ini dia. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, ya ini kan gaya hidup gitu ya, dan saling mendoakan, gaya doa, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah yang ketiga, saudara dan saya harus bangun kuasa doa yang powerful. Bagaimana? Saudara harus honor your prayer. Banyak orang pengen berjalan dengan kuasa, tapi dia nggak honor dia punya prayer. Misalnya doa, dia doa Tuhan beri pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan. Pekerjaannya tapi ternyata susah, bosnya susah, pelit. Nah saudara, langsung dia lupa bahwa itu adalah jawaban doa. Dia karena pikirnya kalau jawaban doa itu yang seperti dia mau. Jadi akhirnya dia nganggap, doa saya kurang dengar. Kalau yang kali saya mau doa ini, minta Pastor Junianto. No. Kalau saudara bangun doa saudara selalu dijawab, saudara you are walking, saudara berjalan dengan sebagai orang benar, doa saudara penuh kuasa. Kenapa saudara? Saudara menanamkan di dalam diri jiwa saudara bahwa doa saudara didengar. Dengar itu kan bisa iya, bisa tunda, bisa segala, tapi dijawab. Tapi adalah silly, adalah bodoh kalau kita menganggap doa kita nggak didengar. Setiap kali saudara menganggap diri saudara berdoa terus karena nggak dijawab ya, seperti yang kita mau, terus kita menganggap itu kita nggak dijawab doanya, you are weakening your prayer life. Tapi kalau saudara mau bangun doa penuh, hidup yang penuh kuasa, saudara pede habis. Saudara doa sudah dijawab. Jawabannya bahwa hari ini doa saudara, jangan hujan, tapi tetap hujan, misalnya gitu ya, saudara. Tapi saudara, ya karena saudara berpikir bahwa karena Tuhan pikir lebih baik hujan hari ini. So, saya percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan Dia tahu yang terbaik. Tapi Dia dengar doa saya. Jadi daripada saudara membangun satu persepsi dalam diri saudara, doa saya nggak dibangun. Apalagi kalau lagi doa makan nih ya di persekutuan saya. Jangan, enak aja yang doa deh, saudara pikir hanya ngepassing kayak gitu doang. Saudara nggak sadar, saudara sedang weakening, melemahkan kuasa doa dalam saudara. Karena saudara menganggap gua nggak ngefek, Dia yang ngefek. Saudara, bagi Tuhan nggak ngitung-ngitung. Dia udah baca ayat 10, berarti Neno. Tetapi Dia menghargai komunikasi dengan aku.
Mau berdoanya belepotan, mau apa, pokoknya saudara. Tapi hari demi hari saudara akan melihat kuasa doa saudara makin powerful. Jadi jangan ada jemaat yang menganggap doa saudara nggak dijawab. Hanya karena tidak seperti yang saudara alami, yang mau, itu berarti nggak dijawab. No, saudara doa dijawab. Itu pikiran saudara. Saya bangun kayak gitu. Pokoknya saya doa, Tuhan dengar. The fact bahwa kenyataannya nggak seperti yang saya mau, udah berarti ini doa jawaban doa. Dan saya di dalam hal ini Tuhan latih ya begitu. Latihnya bagaimana? Dengan doa-doa nggak terjawab. Tetapi saya tetap pede habis, Tuhan udah dengar. Titik. Dan saya nggak mau polusikan pikiran saya menggantung-gantung. Tapi kalau doa nggak dijawab, no, pokoknya saya doa Tuhan jawab. Udah. Ini kalau hari ini nggak dijawab karena ini Tuhan mau begini. Tuhan anggap baik buat saya untuk saya begini. Dibanding saya punya yang mau itu. Jadi saya nggak nganggap bahwa diri saya nggak didengar doanya. Jadi saudara jangan anggap diri saudara nggak, ya dia aja deh doa deh. Kalau doa seperti yang kita mau dapat, itu baru doa saya yang berarti. No, anggap saudara Tuhan sejauh loh. Ada orang penjahat di padang gurun, dia berdoa, ya kan, minta hujan. Kalau nggak dikasih, ya Tuhan, pertimbangan Tuhan aja mau ngasih nggak kasih. Tapi bukan karena nggak dengar. Jadi bukan karena, saya nggak pernah ke gereja, kemudian saya nggak dengar Tuhan. Tuhan dengar semuanya. Terkadang Tuhan mau jawabnya ya terserah dengan rencana Tuhan kan. Satu waktu mungkin yang orang penjahat ini doa di gurun dan kemudian mau minta hujan, Tuhan kasih hujan. Karena Tuhan memikirkan dengan segala manajemennya Tuhan, hari itu bahwa adalah baik untuk hujan, bukan hanya untuk dia aja. Tapi di lain waktu mungkin Tuhan nggak jawab. Tetapi saudara harus ingat, saudara ngomong aja di mana, sambil lewat di motor, saudara lagi keluar jalan sana, Tuhan dengar. Tuhan nggak lagi on vacation. Amin. Jadi bangun diri saudara, Tuhan segitu dekat sama saya sampai setiap kali saya ngomong Tuhan dengar. Itu membuat saudara akan makin powerful. Ketika saudara berdoa, saudara kan PD-nya makin naik. Iman yang di dalamnya itu, bobot imannya itu makin naik, ngisi. Tetapi kalau ketika saudara selalu melemahkan, lo aja yang doa deh, kalau doa lo didengar. Nah, itu kata-kata yang melemahkan doa saudara, power saudara. Kita ngomongin power nih. Kalau saudara mau bangun kuasa saudara, pede habis. Doa saudara dengar. Jangan karena kita semua berlomba untuk tahu ayat firman Tuhan. Ke gereja terus. Kita berlomba untuk menyenangkan Tuhan, yes. Tetapi jangan karena satu keadaan saudara kemudian menganggap doa saudara nggak dengar. Itu just weakening your prayer life, your power in life. Amin. Haleluya. Jadi saudara jemaat, mari sama-sama doa saudara didengar, dengar amin. Amin. Jadi hari ini jangan doa nih, Tuhan di depan ada angkot, puji Tuhan dijawab ada angkot, haleluya Tuhan dengar doaku. Nggak ada angkot. Saudara harus tetap kirim pesan di dalam jiwa saudara, Tuhan dengar. Mungkin Tuhan lagi mau saya jalan agak saya keluarin lemak-lemak sedikit, ya kan? Jadi Tuhan semuanya di dalam manajemennya dia untuk kebaikan. Nah, menyirami diri kita dengan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, itu membuat saudara nggak pernah merasa doa saudara fail. Dan your prayer life will be more semakin bola salju makin kuat. Amin. Nah, yang keempat, Ibrani 11 ayat 6. Kalau saudara mau bangun kuasa dalam hidup saudara benar-benar harus total. Ibrani 11, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita tahu iman adalah currency-nya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kalau saya dan saudara memilih pengen jalan bersama Tuhan, pengen alami kuasa Tuhan, maka nggak bisa enggak. Kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara pede habis. Pede habis. Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, begitu saudara memilih berjalan sama Tuhan, mau jalan dalam kuasa Tuhan, saudara harus pede habis bahwa Tuhan. Nah, kalau di dalam Roma 4 bilang 18-nya lagi ya, Roma 4 kita lihat Bapak iman kita ya kan. Jadi kalau saudara pengen belajar berjalan dalam kuasa, saudara harus pede habis. Pede kebangetan. Ya, saya mau pakai kata-kata itu, kebangetan. Gak apa-apa. Kalau saudara mau bangun kuasa, iman saudara kuat, cembur-cemburan. Berani percaya Tuhan. Ketika saudara bergumul dan saudara merasa ini saudara serahkan dan saudara percaya, tunggu Tuhan. Titik. Walaupun gelisah, tapi saudara tahan diri saudara untuk percaya banget sama Tuhan. Tunggu Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap nih Abraham nih.
Saudara kalau hari ini nggak ada dasar untuk berharap nih ya, duit baru melihat tadi nggak ada, tapi saudara lagi bangun pengharapan apa ya, saudara nyekolahin anak ke luar negeri. Hari ini saya juga gitu, duit nggak ada terus pokoknya saya percaya. Titik, wah peduli. Pokoknya karena bukan karena kuat gagahku tapi karena oleh rohku, ya kan? Ya kan? Allah akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan saya. No, kekayaan kemuliaan Dia. Puji Tuhan. Kalau kekayaan kemuliaan kita kan terbatas, ya kan? Puji Tuhan, ini kekayaan kemuliaannya. Nah, bahwa Ia akan menjadi Bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Jadi janji Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lanjut lagi ayat 19-nya. Imannya tidak menjadi lemah. Jadi saudara bangun nih. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya, walaupun saudara baru lihat fakta nih, ya, berdoa untuk keluarga, tapi ternyata si itu makin jahat, makin kejam, makin saya dijelekin, makin, kayaknya udah rasanya udah deh doain semalam itu saya mau turunin deh. Ya kan kalau pakai toko kan tulis banner gitu ya. Oh nih kemarin bilang Tuhan akan pulihkan keluargaku, tapi kayaknya lihat kenyataan kayaknya nih. Kalau kayak dulu zaman dulu bis kan ditaruh di sengnya di depannya itu nomornya ya. Kalau sekarang lagi digital ya. Keluarin deh nggak jadi deh, kayaknya terlalu tinggi untuk minta pemulihan. Karena lihatnya situ nggak berubah, makin jahat, saya makin jelekin gitu kan. Tapi karena dia tubuhnya tidak, walaupun bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup 20. Tetapi jemaat GBI Live terhadap janji Allah, kita tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, nah ini dia, malah ke gerejanya makin giat. Doanya nggak dijawab, kayaknya makin gak jelas gimana. Makin ke gerejanya belum jam 10, jam 8 udah nongkrong di depan. Itu dia. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21-nya. Dengan penuh keyakinan jemaat GBI Live bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Pede habis. Titik. Walaupun gak ada dasar, gak ada duit, walaupun kayaknya gak ada juntrungan, gak ada perubahannya, tapi terhadap janji Allah pegang terus, gak goyang. Nah itu jemaat GBI Live. Jangan mau digoyang. Kalau saudara mau berharap sama Tuhan, mau ngalamin kuasa Tuhan, saudara harus pede habis. Percaya, ya kan? Saya inget tuh kalau filmnya si Van Damme gitu ya, lagi di stadion, ya kan? Ada musuh gitu kan? Kemudian anaknya dia nonton tuh di stadion. Terus anaknya pas bapaknya ada musuhnya, bapaknya bilang, "Nak, kamu tunggu sini ya. Papa beresin dulu." Gak tau apaan ya kan, dia kan gak tau, dia luka ya anaknya. Terus katanya tuh stadionnya sampai kebakaran tuh kan, di atasnya tuh di lampu-lampu di stadion softballnya, baseballnya, lampu besar, anaknya tetap duduk di situ. My father will come. Tetap dia percaya bapaknya akan datang. Sampai ujungnya bapaknya datang dan mengambil dia. Padahal yang semua udah lari, orang-orang dewasa udah pada lari, dia tetap, I want my father. Saya ingin saudara menjadi orang-orang yang kayak gitu terbaik. Percaya banget sama bapakmu, bahwa kalau bapakku udah janji, pasti dia akan kenapa. Saudara walaupun gak ada bentuknya, gak ada perubahannya, bahkan makin buruk, saudara makin diperkuat. Malah senyum saudara tadinya segini. Amin saudara. Jadi besok Pastor Junianto, semua akan senyumnya makin tinggi, makin berapa derajat nih? Gitu ya. Jadi semakin gak ada duit, semakin harus senyum. Semakin harus bilang Tuhan memberkati. Kalau kemarin Tuhan memberkati. Habis lihat ATM kurang, habis dapat apapun lah tantangan harus bayar ini bayar itu, maka saudara bilang Tuhan luar biasa, aku diberkati. Makin kuat. Seperti Abraham nih. Ya, walaupun ketika keadaan gak berubah, saudara makin kuat. Amin. Makin, kalau lagunya adalah speak louder. Amin. Kapan saudara speak louder? When the evidence itu tidak seperti apa yang saudara harap. Kapan Paulus dan Silas nyanyi? Ketika tengah malam. Jadi ketika tengah malam, ketika keadaan itu mendorong saudara untuk silent, sebenarnya itu alarm bahwa saudara harus speak louder. Amen. Kalau kemarin saudara percaya Tuhan akan pulihkan keluargaku, saudara ngomong, "Shalom, gimana? Tuhan akan pulihkan keluargaku, Pastor Junianto." Tapi ketika saudara keadaan di rumah ternyata tidak seperti apa yang saudara harapkan, makin buruk. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara jawab sama Pastor Junianto, "Luar biasa, Tuhan pulihkan." Saudara makin keras. Amin. Jadi jangan
Enggak gitu saudara. Kalau yang namanya iman berharap pada Tuhan, saudara, kalau saudara berpaling pada Tuhan, saudara hendaklah benar-benar yakin Tuhan itu ada. Pede habis. Kayak anak kecil dijanjiin, pokoknya nggak peduli, pokoknya gue nggak geser di sini terus. Papa beli Toys R Us, papa. Nggak peduli papanya mau gimana keadaannya, pokoknya hari ini harus terjadi. Amin. Jadi jemaat GB Live, semangat. Ya, walaupun keadaan yang kita lihat tadi ya, Roma yang 20-nya di atas 19 tadi ya. Kita ulang tuh. 20-nya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena dia percaya, malah ia diperkuat dalam imannya. Jadi kalau keadaan saudara makin sepertinya tidak seperti saudara harapkan, makin diperkuat. Amin. Makin jingkrak, haleluya, puji Tuhan. Amin. Makin senyum, makin bagi-bagi traktir. Ya, kalau saudara nggak, kalau saya selalu diingatin gitu. Begitu saya berdoa untuk breakthrough, di situ saya tahu Tuhan akan bawa saya bagi-bagi. Dan saya nggak apa-apa kan. Walaupun habis bagi-bagi kita nanti kadang kurang kan. Tapi saya tahu Tuhan mau itu dilepaskan supaya dia bisa pergi. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat di dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20 bilang gini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada lagi. Amin. Saudara, iman biji sesawi itu bukan berarti saudara, percaya saya mesti ada sedikit modal dong. Semakin saudara nggak ada modal, sesawi kan kayak pasir, saudara. Jadi sebenarnya iman biji sesawi itu bukan adu gede, adu kecil, adu nggak ada modal. Jadi makin saudara, kalau saudara harus bangkitkan satu gaya hidup, ketika makin mustahil, saudara makin excited terhadap janji Allah, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan didemonstrasikan. Nah, jemaat GB Live, saudara dan saya sama-sama saudara excited ketika saudara justru kalau ada bahannya ya, nih karena tabungan sudah 1,9 M, mau beli rumah 2,4 M, saudara, ya, berarti modal kita banyak juga ya. Tapi kalau saudara jangan punya 12 juta hari ini, rumahnya 2,9 M, luar biasa kan? Ya mau persekara jalannya apa? Pokoknya kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara. Amin. Amin. Jadi saudara lihat, biji sesawi itu bukan adu gede. Jadi orang mikir, berarti kalau saya mau percaya besar, berarti saya harus percayanya agak-agak naikin dikit supaya Tuhan saya bisa ngangkat gitu. No. Justru Tuhan bilang, justru cari biji sesawi. Cari yang gak ada modal. Di situ Tuhan kuasanya mengalir. Cari yang gak ada dasar untuk berharap. Yang saudara benar-benar totally berdepend on God karena mustahil banget. Nah, di situ kuasa Tuhan akan mengalir. Jadi saudara, bahkan terakhir kita tutup 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12. Nah ini saudara, jemaat GB Live mesti kayak gini nih. Posting Instagramnya tuh yang kayak gini nih. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus nih. Paulus kan kita tahu perjalanannya luar biasa ya kan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka. Saudara sukanya apa kalau lagi pegang duit? Pakai posting, flexing ya, di posting di Instagram. Lagi jalan, lagi ke Bali, posting di Instagram. Nah, gitu kan? Karena lagi mantep, kayaknya mantep, kece, semua orang ngeliat gitu ya. Tapi kalau sekarang jemaat GBLA beda nih. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Jadi Tuhan kuasanya turun ketika kita lemah. Jadi ketika orang dunia bilang bahwa yang ketika kelihatan saudara powerful, kelihatannya look oke, itu posting. Saudara, Tuhan lebih suka, maka Paulus lebih suka dia posting ketika dia lagi lemah. Karena di situ kuasa Tuhannya melimpah. Amin. Powernya itu dicurahkan melimpah, cukup untuk keadaan gap yang ada pun. Amin.
Jadi saudara, kalau hari ini saudara merasa kayaknya gak ada dasarnya karena aku gimana bisa ini, saudara, itu kandidat yang paling bagus untuk kuasa Tuhan dicurahkan. Amin. Karena Paulus bilang, syukur, aku lebih suka ketika aku bermegah atas kelemahanku. Karena justru ketika aku lemah, di situ kuasa Tuhan nyata banget kelihatan. Amin. Kalau kelihatan bisa punya duit banyak, kemudian bisa punya rumah yang bagus, iya, kuasa Tuhan gak kelihatan. Tapi saudara gak ada dasar, seperti Abraham udah usia 100, tapi Tuhan buat dia punya anak, keren habis. Surga dipermuliakan, Tuhan kuasanya, kuasa kebangkitannya jelas bahwa itu sanggup. Amin. Jadi hari ini kalau saudara merasa keadaan saudara tidak seperti apa yang saudara harapkan, lemah, yang kata dunia, ya, dan saudara gak mau posting lah di Instagram kalau kayak gini, saudara justru Tuhan pengen saudara posting itu, posting kelemahanmu dan pengharapanmu kepada Dia yang lemah. Amin. Haleluya. Saya menggunakan musik memuji bersama-sama dengan saya. Tapi pagi hari ini kita berjalan dengan kuasa. Amin. Karena jemaat GBI Live adalah jemaat yang rendah hati. Amin. Jemaat yang jadi berkat, jadi saksi. Amin. Pikirin orang lain. Saudara rendah hati. Dan yang ketiga, doa saudara selalu didengar. Jawab. Titik. Bahwa kita keadaannya, jawabannya seperti apa, terserah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Tetapi itu tidak berarti Tuhan tidak jawab doa kita. Tuhan selalu jawab. Gumanan kita pun, pikiran setintas pun Tuhan jawab. Tapi Dia jawab seturut dengan kuasa, kerja kuasanya. Amin. Dengan manajemennya Dia yang mikirin seluruh. Bayangin aja, di sini doa anak Tuhan juga nih, gereja GBI Live. Tuhan, biar ada hujan di sebelah sana, GBI di dekat di Santika, di atas Santika, berdoa, Tuhan biar kering. Sudah bisa bayangin nggak Tuhan lihat, yang ini anakku juga, anakku juga, ya kan? Jadi Tuhan punya manajemen yang kita harus ngerti, dan kita percaya pasti yang terbaik. Sehingga kita selalu kita didengar. Dan saudara adalah orang yang, kalau bahasa Surabayanya, bondo nekat, percaya abis. Amin. Terhadap janji Allah tidak bimbang dan ragu. Wah, itu saya lihat yang di belakang dia gini, nggak bimbang. Makin kuat. Ya, kalau kemarin senyumnya setengah 30 derajat, sekarang 60 derajat, bahkan 90. Jangan 180 balik lagi. Amin. Haleluya kita. Mari kita ikut Yesus dengan kuasa. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, kami bukan sekedar dengar, tapi kami hidupi. Amin. Kami hidupi. We are walking it. Kami ikut, mau ikut. Kami mau ikut. Amin. Kami mau ikut. Kami mau ikut. Kami mau ikut. Kami ngotot mau ikut. Kami mau ikut jalan-jalanmu. Kebenaran yang memerdekakan kami. Oh Tuhan, kami gak mau gaya hidup kami yang lama, tapi kami mau jadi berkat, jadi saksimu. Kami mau hidup dalam rendahan hati kepadamu Tuhan. Dan kami percaya doa-doa kami didengar. Dan kami percaya betul Kau janjimu ya dan amin. Oh rasakan darah mengikut Yesus. Kekelaman kita bersama. Kita bahkan ketika saudara gak ada dasar untuk berharap, lepas saja gak apa-apa. Bermegah karena Tuhan. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan. Power, flowing. Ku yakin bukan kami menjalankanku, hamba yang berkenan selalu. Mari kita komit. Iring Yesus, itulah kesukaan kami hari ini. Dengan sadar kami memilih mengikut Tuhan. Kami berpaling kepada Tuhan.
hadapan Tuhan. Ku yakin anugerahnya cukuplah kasih karunia-Nya. Jadikanku hamba yang berganasa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dia basahkan dada borada. Saudara inginkan Dia, inginkan kuasa-Nya, rindukan jalan bersama dengan Dia. Gaya hidup saudara rubah, kita rubah. Kita jadi berkat, jadi saksi, jadi terang, jadi garam. Oh, kami mau lepas semua hal kami, kepentingan diri kami. Bahkan hari ini kami sedang bergumul, Tuhan, kami selalu terdorong untuk mikirin diri kami, Tuhan. Tapi hari ini kami dipanggil untuk mikirin orang lain. Kami lepaskan hak kami, kami lepaskan hak kami. Kalau kami berpikir, kalau kami mengalami mukjizat, kami harus punya ini, itu, keadaannya harus gini, gitu. Tapi Tuhan, kami mau lepaskan hak kami. Kami gak perlu itu semua. Kami hanya perlu kuasa di tempat yang maha tinggi turun. Anugerah-Mu cukup. Anugerah-Mu mampu mencukupkan kami. Kuasa-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir. Urapi setiap kami, urapi Tuhan. Kami berjalan dalam kuasa, bukan kata orang. Hidup ini saksi. Kita bermegah bukan karena keadaan kita yang seperti kita mau, tetapi karena kuasa atau di tempat yang mati Dia akan mengalir. Kita cakap menanggung segala perkara bersama dengan Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia Allah yang akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan. Oh, di hidup kami Tuhan, kami mau ikut Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh jadi saksi, jadi berkat. Gereja-Mu jadi berkat. Keluarga kami jadi berkat. Kami pribadi kami jadi berkat. Kami jadi orang yang rendah hati. Kami tidak disrespect others, Tuhan. Kami hargai orang lain. Kami orang yang penuh hormat, penghargaan kepada orang di sekitar kami, pimpinan kami, bangsa kami, negara kami, lurah, camat, perumahan, apapun dimanapun kamu percayakan. Gereja di mana kau percayakan, Tuhan, kami adalah orang-orang yang tahu artinya hormat, tahu artinya rendah hati. Karena kami mau kuasa di tempat maha tinggi mengalir. Kami mau hidup dalam kuasa. Kami berjalan dalam kuasa dan kami berdampak, Tuhan. Kemanapun kami berjalan, kuasa-Mu mengalir. Gereja-Mu di tempat ini, Tuhan, di Harapan Indah jadi berkat. Make an impact. Make an impact. Kepada anak-anak-Mu, Tuhan, dimanapun mereka bekerja, dimanapun keluarga mereka, anak mereka sekolah, jadi berkat. Di kampus manapun mereka berada, di wilayah manapun mereka berada, keberadaan mereka significantly bless the area. Dalam nama Yesus, terima kasih, inilah keputusan kami mengiring Engkau. Dan biarlah kekuatan dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam kehidupan kami. Ini bukan bicara pengetahuan ilmu, Tuhan, tapi adalah gaya hidup kami, gaya hidup jemaat-Mu, materaikan oleh kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah menerima dan berjalan di dalam kuasa-Mu. Dan semua kita yang percaya dan menerima berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk sebentar, saudara. Haleluya. Mari kita arahkan tangan ke Pastor Vincent. Kita mau berdoa juga, saudara, buat hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengutus hamba-Mu ke tempat ini, Bapa. Kau juga memberkati beliau, Bapa, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam karir. Anugerah-Mu juga yang menuntunnya, Bapa. Senantiasa Kau bawa ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kau jumpakan dengan orang-orang yang tepat. Dan biarlah kuasa-Mu, Bapa, sempurna atas hidupnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih juga buat tim pujian penyembahan dari GB Fatmawati. Saudara diberkati. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan juga buat Pelago Voice dan juga tim pemusik dari Fatmawati. Juga Pastor Vincent sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebentar kita akan perjamuan kudus dan tutup ibadah ini, saudara. Sekali lagi saya mau mengajak kita semua ya menjadi berkat, ya, sukacita bagi sukacita saudara, bagi talenta saudara. Saudara yang mau terlibat dalam pelayanan ya bisa menghubungi Chris. Saudara yang mau terlibat dalam komsel juga, saudara, untuk membina komsel
juga bisa hubungi Chris ya. Kemarin saya nggak bisa hadir karena masih di Padang. Saya dengar ya kesaksiannya sukacita semuanya ikut komsel di rumah Frans ya, haleluya. Ketua komselnya, pembawa komselnya itu sutradara Ikatan Cinta, Mas Arwitsen. Jadi sangat diberkati. Saya dengar kesaksiannya, haleluya. Saya bersukacita juga, saudara. Dan kita mau berdoa juga buat ibadah sekolah minggu ya. Sekali lagi saya terus berdoa karena makin kesini saya banyak dengar, banyak nonton, banyak lihat di negara-negara lain, saudara ya, anak-anak usia 5 tahun dibaptis Roh Kudus, usia 11 tahun dibaptis Roh Kudus. Kita mau berdoa Bapak di surga juga curahkan kuasanya kepada anak-anak kita, saudara. Amin. Ya, curahkan juga buat saudara. Mari kita terus cari wajah Tuhan. Amin. Dan sekali lagi sebagai penutup saya mau ingatkan, tadi saya nonton satu cuplikan khotbah, saudara, saya baru ngeh juga. Ternyata waktu Tuhan bikin Bahtera Nuh, ya waktu Nuh disuruh Tuhan bikin bahtera, bikin perahu ya besar, itu sesuai apa yang Tuhan kasih arahan gitu ya. Besarnya berapa hasta, tingginya berapa hasta, lalu ada apa saja, atapnya bagaimana, dan semuanya dibikin sesuai yang Tuhan suruh sama Nuh, saudara. Tapi ternyata ada satu yang Tuhan gak suruh, saudara, yaitu apa? Bikin setirnya. Nanti saudara baca aja di kitab Kejadian. Ternyata satu part gitu ya, satu bagian di bahtera itu yang Tuhan gak suruh Nuh bikin, kemudinya. Gila ya. Tahu gak kenapa Tuhan gak suruh bikin setirnya? Biar Tuhan yang nyetir. Di tengah badai, di tengah malapetaka saat itu di bumi, yang semua manusia gak bisa terhindar, saudara. Semuanya gak bisa terhindar. Uang saudara habis, saudara bisa cari lagi. Waktu saudara habis, saudara gak bisa cari waktu lagi. Karena waktu gak dijual di Tokopedia, saudara. Waktu gak dijual di TikTok Live Shop. Saudara mau pakai apa waktu? Saya masih ingatkan lagi, saudara, waktu sinode, pendeta Insinyur Niko bilang bahwa ada kesepakatan di Empower 21 di Amsterdam. Semua hamba Tuhan punya kesepakatan bahwa tahun 2033 Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan salah satu tanda akhir zaman adalah Injil diberitakan di seluruh dunia. Lalu Insinyur Niko bilang, walaupun saya nggak dibawa pendeta Insinyur Niko, kita dibawa pendeta Joel Bear itu. Pendeta Insinyur Niko bilang sekarang 2023, 2033, 10 tahun lagi saya akan habis-habisan buat Tuhan 10 tahun ini. Saudara mau habis-habisan cari uang, itu hak saudara. Saudara mau habis-habisan cari untuk kesenangan saudara sendiri, itu hak saudara. Tapi saya mau ajak kita semua, kita habis-habisan ikut Yesus, habis-habisan cari wajah Tuhan. Saudara mau usah khawatir hidup saudara, karena bahtera Nuh saja Tuhan bilang sama Nuh, semuanya bikin kecuali satu, setirnya. Saudara kalau jadi Nuh mikir kan, ini ada yang kurang kayaknya. Nyetirnya gimana? Biarkan Tuhan yang setir hidup kita. Kalau Tuhan yang setir hidup kita, saudara, saudara akan berjalan dalam kuasa. Mari angkat, berdiri saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri, yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan saudara dan mengatakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah.
bersepakat sebab firman-Mu yang berkata Bapa, jika dua orang sepakat minta apapun juga Bapa di sorga mengabulkan. Bersama ke-24 tua-tua di kerajaan sorga Bapa, kami melemparkan mahkota kami sebab Engkaulah Allah yang layak terima pujian dan penyembahan. Kami bersepakat berdoa Bapa, beri kami roh takut akan Tuhan. Beri kami roh takut akan Tuhan, sehingga hari-hari ini kami berjalan di dalam kuasa-Mu Bapa, berjalan di dalam kekudusan, berjalan dalam hidup pertobatan Bapa, berjalan dalam hidup yang suci Bapa, menjadikan ini gaya hidup di dalam kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Bapa, bahkan mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan yang senior, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kami berjalan dalam pengurapan Roh Kudus. Biarlah kami berjalan dipimpin oleh Roh Allah Bapa. Sehingga setiap kami yang mengangkat tangan ini Bapa, Engkau yang memakai kami menjadi berkat, menjadi garam Bapa dimanapun kami berada melangkah. Kami menyerahkan kelemahan, kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkaulah Tuhan yang memulihkan kami. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Bapa, turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan memberkati dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan.